Nah, sekarang kita mulai masuk ke limit dari suatu barisan ya. Di sini ada definisi bahwa suatu barisan X atau Xn ya di R di bilangan real itu dikatakan konvergen. Ya, converge ke X ke suatu nilainya itu namanya X, atau bisa kita katakan X itu dikatakan limit ya dari barisan tersebut Xn itu jika definisinya adalah untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ada bilangan asli K epsilon namanya sedemikian hingga untuk N yang lebih besar dari K epsilon, jadi untuk suku-suku yang sudah jauh N yang lebih besar dari K epsilon, bentuk dari Xn itu memenuhi ya barisan yang terakhir Xn tadi itu memenuhi mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon, baru kita katakan X ini adalah limitnya. Jadi barisannya dikurangi limitnya itu kurang dari epsilon, berarti X ini benar limitnya ya. Tapi kalau ternyata dia tidak kurang dari epsilon ya berarti bukan limit gitu. Nah, suatu barisan itu yang punya limit kita katakan dia itu konvergen. Ya, sedangkan yang tidak punya limit itu dikatakan divergen. Jadi, poin penting dalam mencari limit itu adalah mencari K epsilonnya ini. Mencari K epsilon ini kan makanya there exists ada ya, syaratnya cuma satu ada, tapi berapakah K epsilonnya yang menyebabkan barisan itu converge to X gitu. Nah, untuk penulisan limit ini sendiri ya, biasanya kita menggunakan notasi limit X itu sama dengan X, bisa juga limit dituliskan barisannya seperti ini, boleh namanya, boleh barisannya ya, boleh juga kadang kalau ada yang seperti ini Xn tanda panah X berarti barisan Xn itu limitnya adalah X gitu ya. Oke, saya jelaskan ke contoh dulu. Di 3.1.6 itu ada contoh bahwa limit 1/n itu sama dengan 0. 1/n itu kalau kita gambarkan gimana sih? 1/n itu ini n yang ke 1, 2, 3, 1/1. 1/1 itu nilainya 1. Ini misalkan satunya di sini agak tinggi ya. Jadinya seperti ini kalau barisan itu. Nah, 1/2, 1/2 setengahnya ya. Berarti di sini bentuknya adalah titik-titik karena ini adalah barisan bukan fungsi ya. Kemudian 1/3, 1/3 kira-kira di sini. Kalau 4 berarti 1/4, 1/4 kira-kira di sini, gini kan ya. 1/5, 1/5 di sini. Nah, ini adalah barisannya nanti. Nah, kalau kalian perhatikan dari gambarnya ini terlihat bahwa semakin besar nilai N, ini kan akan semakin mendekat ke 0 ini kan ya, garis yang X, sumbu X kan ya. Ini dia akan semakin mendekat seperti ini. Dan dia tidak akan pernah negatif ya, dan juga tidak akan pernah 0. Gitu kan ya. Jadi dia limitnya mendekat ke 0, mendekat saja gitu. Nah, berdasarkan definisinya tadi, kita punya untuk epsilon lebih besar dari 0, harus seperti itu ya definisinya ya. Maka 1/epsilon lebih besar 0, gitu kan. Nah, di sini dengan sifat Archimedes di 2.4.3 dibuka lagi ya, bahwa kalau ada epsilon berarti ada natural number K. Nah, ini K epsilonnya. Di sini K epsilonnya dipilih tetap menjadi K epsilon. Jadi tadi kan kita harus menemukan K epsilon. K epsilon bentuknya seperti apa sih? K epsilon itu adalah seperti suatu fungsi yang berhubungan dengan epsilon. Misalkan kalian ambil K epsilonnya itu 1/epsilon gitu. Ada juga tergantung kasusnya ini ya, K epsilonnya bisa diambil
2 epsilon. Jadi intinya K epsilon itu berhubungan dengan epsilon. Bukan suatu angka. Bukan suatu angka 1/100 gini. Enggak seperti ini. Tapi ada hubungannya dengan epsilon. Berapa epsilon? Itu adalah K epsilon. Gitu. Ya. Nah, dengan Archimedes tadi, berarti ada bilangan K epsilon. Ya. Saya omongkan K epsilonnya di sini dituliskan K ya, untuk lebih mempersingkat. Jadi ada bilangan asli K sedemikian hingga seperkanya, ada kan di Archimedes seperti itu, seperkanya ada bilangan asli di mana seperkanya itu pasti kurang dari epsilon. Gitu ya. Jadi di sini intinya apa K epsilonnya? K epsilonnya itu adalah kita ambil 1/, epsilon. Gitu. Ya. Lebih besar. Gini, sehingga 1/, K epsilonnya itu kurang dari epsilon. Atau 1/, ini ya, kalau disingkat kurang dari epsilon. Gitu. 1/nya itu kurang dari epsilon. Nah, maka kalau ada N, tadi kan gitu. Untuk N lebih besar dari K epsilon atau K tadi yang disingkat dengan K, N lebih besar sama dengan K, ya. N lebih besar sama dengan K. Berarti kalau kita 1/, tandanya kan dibalik 1/N kurang dari sama dengan 1/K. Ini kan, padahal 1/K tadi kurang dari epsilon. Ini kurang dari epsilon. Gitu. Ini yang kita punya. Ini disimpan dulu ya. Ini kita simpan. Sehingga kita menuliskannya jika N lebih besar dari K, ya. Ini tuh ditulis di coret-coretan saja ya. Jika N lebih besar dari K, maka definisinya tadi adalah Xn dikurangi X. Xn ini barisannya adalah 1/N ya, dikurangi limitnya. Limitnya tadi kan 0. Min 0 itu sama dengan 1/N kan ya. 1/N ini karena N ini mutlak, berarti nilainya kan selalu positif. Ya, ini akan sama dengan 1/N. Nah, dari coret-coretan kita tadi, 1/N kurang dari sama dengan 1/K. Nah, 1/K sendiri kurang dari epsilon, berarti ini kesimpulannya kan 1/N kurang dari epsilon kan? Nah, ini berarti kurang dari epsilon. Gitu. Terbukti bahwa ini mutlak dari Xn dikurangi limitnya itu kurang dari epsilon. Bacanya gitu ya. Jadi ini kalau saya tulis Xn min X itu kurang dari epsilon ini. Nah, karena kita bisa membuktikan ada K epsilon di mana mutlaknya itu mutlak dari mutlak dari barisan dikurangi limitnya itu kurang dari epsilon, kita bisa membuktikan yang seperti itu. Berarti benar bahwa limit dari 1/N itu adalah 0. Atau bisa kita katakan 1/N itu konvergen ke 0. Gitu. Nah, sekarang untuk yang contoh B, limit 1/N² plus 1 itu katanya 0 ya. Untuk pembuktiannya sama seperti yang contoh di A 1/N ya. Ini sama aja, K epsilonnya yang dipilih juga sama ya. Ini kan pilih K sedemikian hingga 1/K-nya, 1/K epsilonnya tadi kurang dari epsilon. Ini kan sama yang seperti 1/N. Kenapa sama? Karena sebenarnya 1/N² plus 1, misalkan ini aja ya. Misalkan N-nya itu 100, 10 aja, 10. Berarti 1/10² ditambah 1. 10² itu 100 ditambah 1 kan berarti 101, gini kan ya. Nah, 101 itu pasti kurang dari 1/N²-nya. N² tadi N-nya kan 10, berarti 100. Nah, 1/100 sendiri pasti dia itu kurang dari sama dengan 1/10-nya. Karena kan semakin besar penyebutnya, dia itu akan semakin kecil. Gitu kan ya. Berarti di sini alasannya sama seperti 1/N tadi. Ini lebih kecil dari yang ini.
Kalau kita tuliskan 1/n² plus 1 dikurangi 0 ya. Dia ini pasti kurang dari, langsung saya singkat jadi 1/n dikurangi 0. Ya kan? Nah ini tadi hasilnya sama dengan 1/n, di mana 1/n itu tadi kurang dari epsilon. Sudah seperti ini. Berarti terbukti bahwa ini limitnya adalah 0 gitu. Nah, sekarang kita ke yang C. Yang C di sini barisan 3n plus 2 dibagi n plus 1 itu limitnya adalah 3 ya. Nah, sebelum kita menuliskan limitnya, ini kita cari dulu coret-coretannya. Ya, di sini mutlak dari 3n plus 2 dibagi n plus 1 kurang dari 3, disamakan penyebutnya. Dapatnya seperti ini ya, 3n plus 2 min 3n min 3. Samakan penyebutnya ini ya, bisa kan? Nah, setelah itu 3n min 3n habis, plus 2 min 3 itu kan min 1. Min 1 per n plus 1, karena ini mutlak, minnya bisa hilang, jadi 1 dikurangi n plus 1. Ingat contoh B tadi. Ya, 1/n plus 1 itu pasti kurang dari 1/n. Nah, di sini kita muncul lagi bentuk 1/n. Berarti berapa K epsilon yang kita pilih? Ya, jadi kalau kita tulis secara lengkap, untuk setiap epsilon lebih besar 0, ini penulisannya ya, ada K epsilon, ya kita pilih dia itu lebih besar dari 0, bukan lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari epsilon, ya, sehingga tadi karena bentuknya 1/n berarti 1/k epsilon, ya, itu kurang dari 1/epsilon gitu kan ya. Kemudian jika n untuk n yang lebih besar dari sama dengan k epsilon, ya, maka ini penulisannya ya, kalau kalian menjawab, maka baru yang kalian buat coret-coret tadi itu kita tulis 3n plus 2 n plus 1 dikurangi 3 itu sama dengan, langsung saya tulis ya, min 1 n plus 1, ini saya singkat ya, nanti kalau kalian menuliskannya lengkap, ini sama dengan 1/n plus 1, dia itu pasti kurang dari 1/n, dimana karena n-nya tadi lebih besar sama dengan k epsilon, seperti yang A sama B tadi kan ya, berarti ini kurang dari 1/k epsilon. Oh maaf, ini ada yang salah ya, k epsilonnya yang kita pilih bukan lebih besar dari epsilon, tapi k epsilonnya lebih besar dari 1/epsilon, sehingga kalau kita balik 1/k epsilonnya itu lebih besar dari epsilon gini. Nah yang ini berarti kurang dari epsilon, terbukti bahwa ini kurang dari epsilon, berarti limitnya dia memang 3 gitu. Nah sekarang yang D itu limit dari akar ini dikurangi ini itu sama dengan 0 ya. Tulis dulu di coret-coretan seperti tadi ya, di coret-coretan itu kalau kita sederhanakan ternyata dia ini kurang dari, bentuknya itu adalah 1 dibagi akar n kuadrat. Kita kan inginnya ini kan pasti kurang dari epsilon, maunya kan kayak gitu kan ya. Jadi ini dicoret-coretan ya, kalian menuliskannya 1 dari akar n, kita itu maunya dia kurang dari epsilon. Berapakah k epsilon yang kita pilih? Gitu loh. Nah berarti di sini kalau 1/n untuk menghilangkan akarnya, itu kan kurang dari, dikuadratkan kan ya. Nah gini kan. Nah n-nya sendiri berapa? N-nya pasti lebih besar dari 1/epsilon kuadrat gini.
kita sudah dapat ini adalah kita pilih sebagai K epsilonnya. Gitu, 1/epsilon kuadrat ya. Nah, kalau kita sudah dapat K epsilonnya, baru kita tulis. Ya. Kita tulis untuk setiap epsilon lebih besar 0 ada K epsilon ya lebih besar dari pilihnya tadi kan 1/epsilon kuadrat ya. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K epsilon didapat, baru kita tulis yang panjang itu tadi, mutlak dari apa tadi, akar N ya, akar N plus 1 dikurangi akar N, ini barisannya, dikurangi limitnya berapa? Limitnya 0, tulis di sini 0. Ini sama dengan mutlak dari bla bla bla, isikan yang coret-coretannya kalian ini tadi. Nah, isikan yang seperti ini ya, panjang ini ya. Nah, terakhirnya kan dapatnya ini, kurang dari sama dengan 1/akar N, gitu kan ya. 1/akar N ini, dia itu pasti kurang dari 1/akar K epsilon. Nah, padahal tadi K epsilonnya kan lebih besar dari 1/epsilon kuadrat, berarti 1/akar K epsilon itu pasti kurang dari epsilon. Akhirnya kita dapat bahwa mutlak ini dan dikurangi limitnya itu kurang dari epsilon, berarti ini terbukti. Nah, untuk yang E bisa kalian pelajari sendiri ya. Di sini kalau ada B itu antara 0 sampai 1, limit B pangkat N-nya itu ternyata sama dengan 0. Nah, K epsilonnya di sini itu dipilih ln epsilon dibagi ln B. Dapat dari mana? Ya, silakan kalian baca sendiri. Jadi di sini intinya bagaimana menemukan K epsilon ya dari coret-coretannya kalian tadi. Ya, kita kan mengharapkan hitungan mutlak tadi itu kan kurang dari epsilon ya. Makanya saya bilang itu ditulis di coret-coretan. Ketika kalian sudah dapat N lebih besar dari sesuatu, seperti ini. Dari coret-coretan itu kita dapat N lebih besar dari ln epsilon dibagi ln B. Ya berarti inilah K epsilonnya. Ya, K epsilonnya lebih besar dari ln epsilon dibagi ln B. Gitu. Itu adalah untuk mencari K epsilonnya ya. Dari coret-coretannya kalian itu tadi. Tuh. Nah, kemudian di sini contoh yang tidak konvergen gimana? Ya ini 3.17 sudah kelihatan dari barisannya. Barisannya itu 0, 2, 0, 2, 0, 2. Kalau kita gambar, ya, kalau kita gambar di grafik, berarti dia itu barisannya kayak gini, ini 0, kemudian di sini 2, ini 0, ini 2, ini 0, ini 2. Seterusnya seperti ini. Ini kan kelihatan bahwa dia tidak konvergen kemana-mana, karena ini selalu loncat-loncat gitu kan ya. Berarti barisan yang seperti ini kita katakan divergen. Sudah.